بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد معاشر المسلمين، أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل faqad faza wa aflahal muttaqun. Jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, senantiasa setiap Jumat kita mendengar khatib mengingatkan wasiat takwa. Takwa bukan wasiat para khatib, takwa bukan wasiat para imam, takwa bukan wasiat para dai, takwa bukan wasiat ulama, tetapi takwa wasiatullah kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya ayyuhan nabi ittaqillah. Taqwa wasiatullah kepada orang-orang yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah. Taqwa wasiatullah kepada seluruh manusia. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakum. Taqwa wasiatullah kepada umat Nabi Muhammad dan ummah yang terdahulu. Walaqad wassayna alladhina utul kitaba min qablikum wa iyyakum an ittaqullah. Kunci kebahagiaan dan keselamatan dunia dan akhirat taqwa. Kunci diterima amal ibadah kita di sisi Allah taqwa. Innama yataqabbalullah minal muttaqin. Jaminan keluar dari segala kesulitan dan kesusahan taqwa. Wa man yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Bahkan menjaminkan rizki dari tempat yang kita tidak pernah nyangka. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Jaminan dalam kemudahan dalam segala kehidupan itu taqwa. Wa man yattaqillah yaj'al lahu min amrihi yusra. Bahkan dengan takwa dapat jaminan selamat dari siksa neraka jahannam. Thumma nunajji alladhina ittaqaw wa nadharu adh-dhalimina fiha jithiya. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, salah satu surah di dalam Al-Quran tidak sah salat kita tanpa kita membaca surah tersebut. Surah yang paling agung, yang penuh dengan berkah, suratul Fatihah, memiliki nama yang begitu banyak. Al-Fatihah, Ummul Kitab, Ummul Quran, Al-Waqiyah, Ar-Raqiyah, Al-Syafiyah, Al-Kafiyah, As-Salah. Salah satu nama suratul Fatihah As-Salah. Artinya tidak sah salat kita tanpa membaca suratul Fatihah. An Abi Sa'id ibn al-Mu'alla qala كنت أصلي فناداني رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم أجبه فعندما أتيت إلى رسول الله عاتبني وقال لما لم تجبني قال كنت أصلي يا رسول الله قال ألم تقرأ قول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم ثم قال صلى الله عليه وسلم إني لأعلمنك سورة هي أعظم سورة في القرآن قبل أن تخرج من المسجد. فعندما هم بالخروج من المسجد قال الصحابي يا رسول الله لقد أخبرتني أنك تعطيني أعظم سورة في القرآن قبل أن نخرج من المسجد وها نحن الآن نخرج فأخبرنا بما هي هذه السورة. فقال صلى الله عليه وسلم الحمد لله رب العالمين الفاتحة أم القرآن وهي القرآن العظيم والسبع المثاني الذي أوتيته. Sebagaimana diriwayatkan Imam Bukhari, ketika Abu Sa'id ibn al-Mu'alla sedang salat dan dipanggil oleh Rasulullah SAW dan dia tidak menjawab,
Dan ketika selesai salatnya menghadap Rasulullah SAW, dan Rasulullah SAW memberi teguran, kenapa tidak menjawab aku tadi saat saya panggil? Beliau berkata, ya Rasulullah, saya sedang melaksanakan salat. Rasulullah SAW mengingatkan firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu stajibu lillahi walir rasuli idza da'akum. Segera jawablah Allah dan Rasulnya ketika dipanggil. Dan Rasulullah SAW berkata, wahai Abu Sa'id, apakah kamu ingin tahu apa surah yang paling agung di dalam Al-Quran? Kata Abu Sa'id, ya Rasulullah. Kata Rasulullah, saya ingin nanti sampaikan sebelum kita keluar dari masjid. Di saat tiba dan mereka mau keluar dari masjid, ternyata Abu Sa'id saking haus ilmu dan begitu luar biasa perhatiannya terhadap apa yang ingin disampaikan oleh Rasul, beliau menahan Rasulullah di depan pintu keluar. Dan dia mengingatkan, ya Rasulullah, tadi akan menyampaikan sesuatu ilmu bagi saya. Tolong apa itu ya Rasulullah? Rasulullah SAW menjawab, Al-Fatihah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Hiya sab'ul mathani wal Qur'an al-azim alladhi utitu. Rawahul Imam al-Bukhari. Jamaah sekalian, ini menunjukkan dasar hadis ini betapa mulianya suratul Fatihah, surah yang paling agung di dalam Al-Quran. Bahkan di hadis yang lain, Abdullah bin Abbas berkata, kami sedang duduk bersama Rasul dan ada malaikat Jibril. Faqala Jibril, di saat dia berbicara sama Rasulullah SAW, terdengar suara dari langit seperti pintu baru terbuka. Faradhara Jibril ila sama, faqala ya Rasulullah, hadha babun lam yuftah abadan illa al-yawm, lam yuftah qad qabla dhalik. Tidak pernah pintu ini terbuka sebelum hari ini. Hari ini saja baru terbuka pintu ini. Dan dari pintu tersebut turunnya seorang malaikat ke bumi. Dan kata malaikat Jibril, turunyalah malaikat tidak pernah sebelumnya turun ke bumi, baru kali ini pertama kali turun ke bumi. Fasallama hadzal malak, dia mengucapkan salam kepada malaikat Jibril dan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. وقال أبشر بنورين لم يؤتهما نبي من قبلك قط سورة الفاتحة وخواتيم سورة البقرة ما سأل عبد بها إلا أعطيه. Sebagaimana kata beliau, berita gembira bagimu dan umatmu dengan dua cahaya yang tidak pernah didapat oleh nabi-nabi sebelummu. Cahaya yang pertama suratul Fatihah, cahaya yang kedua surah atau ayat-ayat yang terakhir daripada suratul Baqarah. Barang siapa yang memohon kepada Allah melalui dua cahaya ini, pasti diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala hajatnya. Rawahul Imam Muslim. Yang lebih bergembira lagi, Al-Fatihah adalah salah satu surah, bahkan satu-satunya surah yang kita bisa membacanya dan sambil berdialog dengan Allah Subhanahu wa taala. Makanya disunnahkan dan beradab ketika kita membaca Al-Fatihah, baca bertahap-tahap, berlahan-lahan, bersatu ayat, tidak disambungkan ayatnya, agar Allah Subhanahu wa taala menjawab kita setiap kita membaca satu ayat tersebut. Sebagaimana bersabda Rasulullah SAW dari hadis Abu Hurairah yang diriwayatkan Imam Muslim, wa ahlus sunanil arba'ah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala Allah Ta'ala, hadis qudsi, qasamtu as-salata baini wa baina 'abdi nisfain. Aku telah membagikan salat itu menjadi dua bagian. Qasamtu as-salata baini wa baina 'abdi nisfain. Fa idza qala 'abdi alhamdulillahi rabbil alamin, qala Allah hamadani 'abdi. Ketika hamba membaca alhamdulillahi rabbil alamin, Allah langsung jawab, hamadani 'abdi, hambaku telah memujiku. Wa idza qala 'abdi ar-rahmanir rahim, qala Allah athna 'alayya 'abdi, hambaku telah memuliakanku. Wa idza qala maliki yaumiddin, qala Allah majjadani 'abdi, hambaku telah mengagungkanku. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Allah terus jawab, ini hadza baini wa baina 'abdi wa li 'abdi ma sa'al. Ini antaraku dan hambaku, dan apa yang dia minta aku jawab, aku berikan.
Apa yang dia minta habis dia memuji dan mengagungkan dan memuliakan Allah? Pertama permohonan dan yang paling agung memohon kepada Allah sesudah kita memuji Allah, ihdinas siratal mustaqim. Kita memohon petunjuk kepada Allah Subhanahu wa taala kepada jalan yang lurus. Qala Allah, hadza li 'abdi, ihdinas siratal mustaqim, ini untuk hambaku. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Qala Allah, ini hadza li 'abdi, ini untuk hambaku. Amin, artinya Allahumma stajib, ya Allah mohon diterima. Qala Allah, qad ajabt, diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam suratul Fatihah ada dua macam doa, doa ibadah dan doa masalah. Apa beza doa ibadah dan doa masalah? Doa ibadah yang isinya memuji Allah dengan segala pujian, tapi tidak ada permintaan sesuatu di dalamnya. Dan satu kata yang mewakili segala pujian bagi orang-orang yang tidak bisa memuji Allah dengan perkataan yang indah, dengan perkataan yang sempurna, dengan perkataan yang agung. Satu kata mewakili semua pujian-pujian yang kita ingin sampaikan kepada Allah dengan hanya mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Bagi orang yang awam yang merasa dirinya tidak bisa memuji Allah, jangan sedih, jangan khawatir. Dalam sebanyak-banyak mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin, anda sudah mewakili segala pujian dan memuji Allah dengan perkataan yang tersempurna dan yang terbaik. Dan itulah yang disebutkan doa ibadah, yang kita puji Allah tapi tidak di dalamnya ada permintaan. Dan yang kedua doa masalah, yang isinya memohon sesuatu kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sebaik-baik doa selalu diawali dengan doa ibadah, memuji Allah, baru kita masuk kepada tahap meminta kepada Allah. Dan sebaik-baik permintaan ihdinas siratal mustaqim, baru memohon kepada Allah sesuatu yang lain yang kita harapkan. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Al-Fatihah merupakan doa bagi kita semua. Bagi orang-orang yang tidak bisa berdoa, yang tidak bisa mempanjatkan permohonannya kepada Allah, tapi keinginannya banyak, hajatnya banyak, keperluannya banyak, tapi dia tidak mengerti bahasa-bahasa doa yang pas atau yang paling enak atau yang paling tepat untuk kita memohon kepada Allah. Jangan khawatir, jangan kita membaca Al-Fatihah, apapun yang kita niatkan akan Allah kabulkan hajat kita. Bukan hanya untuk orang yang sudah wafat kita bacakan Al-Fatihah, kita yang masih hidup perlu membacakan Al-Fatihah sebagai obat untuk diri kita, sebagai ruqyah buat diri kita, bahkan sebagai obat untuk melindungi anak-anak kita dari segala bahaya dan keburukan. Al-Fatihah mewakili segala doa bagi orang-orang yang tidak bisa berdoa kepada Allah dalam bahasa Indonesia maupun bahasa Arab. Makanya jamaah sekalian, jangan disia-siakan. Bahkan ada sebagian ulama menjadikan Al-Fatihah wirid sehari-harinya, dari habis subuh sampai terbit matahari di pagi hari, menjadikan wirid berkali-kali membacakan Al-Fatihah untuk dirinya dan untuk keluarganya. Al-Fatihah memang surah yang paling agung, sebagaimana ayat Al-Kursi, ayat yang paling agung di dalam Al-Quran. Ma'asyiral muslimin, jangan sia-siakan suratul Fatihah. Mari kita sama-sama menghayati 17 kali kita baca dalam sehari-hari kita, dalam salat fardu kita. Tapi gimana kita belum merasakan tersentuh hati kita saat kita berbicara langsung sama Allah dan Allah menjawab kita di setiap satu ayat yang kita baca dari suratul Fatihah. Rasakan keindahannya, keberkahannya, keagungannya dan kemuliaannya suratul Fatihah ini. Kita memang membutuhkan cahaya suratul Fatihah ini dalam kehidupan kita. Mudah-mudahan dengan keberkahan, kekuatan dan keagungan suratul Fatihah, kita dapat diantarkan oleh Allah kepada husnul khatimah dan mendapatkan pahala menjadi orang-orang yang baik
dan salih-salihah, dan juga menalirkan pahala bacaan Al-Fatihah kita untuk kedua orang tua kita, untuk para guru-guru kita, ulama-ulama kita, dan mudah-mudahan dengan kita selalu membaca Al-Fatihah, Allah lindungi negeri kita Indonesia dari segala bahaya, bencana dan segala bala dan musibah. Dan selalu kita membacakan Al-Fatihah, apapun yang kita niatkan pasti Allah kabulkan. Ada orang membaca demi hidayah, ada orang yang membaca demi petunjuk, ada orang yang membaca demi kemudahan rezeki, ada orang yang membaca untuk merubah doa bagi orang tuanya, ada orang yang membacanya untuk anaknya, ada orang yang membacanya supaya dia selamat dan lancar segala urusannya. Apapun yang kita niatkan, kita ingat firman Allah, qul huwa lilladzina amanu hudan wa shifa. Al-Quran itu dan segala isinya, apalagi surah yang paling agung, petunjuk dan syifa, obat dari segala penyakit batin maupun penyakit zahir. Mudah-mudahan kita selalu menjadi orang-orang yang mencintai Al-Quran, mencintai suratul Fatihah, dan bisa menjadikan Al-Fatihah sebagai wirid kita sehari-hari, agar kita selalu dalam kehidupan kita dilindungi oleh Allah dan mendapatkan keberkahan lahir dan batin daripada suratul Fatihah. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi min al-ayati wadh-dhikril hakim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril muslimina wal muslimat min kulli dhanb fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. اللهم صل وسلم وزد ودم وأنعم وتفضل وبارك بجلالك وكمالك على زين عبادك وأشرف عبادك سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ورضي الله تبارك وتعالى عن كل الصحابة أجمعين. الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته المهاجرين والأنصار أجمعين وعنا معهم بمنك وكرمك يا أرحم الراحمين. معاشر المسلمين, salah satu amalan yang terbaik di hari Jumat adalah sebanyak-banyaknya bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda di hadis yang diriwayatkan Imam Muslim, man shalla alayya wahidah sallallahu alaihi biha ashra. Barang siapa yang salawat kepadaku satu kali akan mendapatkan 10 kali rahmat. Itu kalau di hari-hari biasa. Tapi lebih utama dan lebih khusus di hari Jumat, sebanyak-banyaknya kita bersalawat. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, akthiru alayya minas salati fi yaumil jumu'ah, فإن صلاة أمتي معروضة علي في كل يوم جمعة فمن كان أكثرهم علي صلاة كان أقربهم مني منزلة. Hadis Hasan di kitab Sahih At-Targhib. Ini salah satu berita gembira dari hadis Rasulullah SAW yang hasan ini. Bagaimana kita sebanyak-banyaknya kita bersalawat berarti akan menjadi posisi yang terdekat sama Rasulullah SAW. Sebanyak-banyaknya kita bersalawat khususnya di hari Jumat. Makanya ada seorang guru saya, seorang ulama, Syekh Muhammad ibn Muhammad Al-Mukhtar Al-Shanqiti, seorang ulama di Masjid Nabawi. Ketika kami duduk di majlis dan beliau dikenal sebagai ahli zikir dan sangat luar biasa cintaannya beliau kepada Rasulullah dan Ahlul Bait. Sambil beliau pernah berkata, ketika ditanya sama seorang yang duduk di majlis, mana yang lebih utama di hari Jumat? Banyak baca Quran atau banyak bersalawat? Beliau langsung menjawab dengan tegas, sebaik-baiknya di hari Jumat khususnya lebih baik banyak bersalawat kepada Nabi Muhammad daripada banyak membaca Al-Quran. Apa alasannya? Karena kata beliau, itulah permintaan Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akthiru alayya minas salati fi yaumil jumu'ah. Banyak salawatlah kepadaku di hari Jumaat. Kenapa khususnya di hari Jumaat?
Karena setiap hari Jumat Rasulullah SAW bisa mengenal salawat kita. Ada malaikat yang punya tugas membawa salawat kita kepada Nabi Muhammad di Madinah. Ya Rasulullah, ini salawat si fulan dari Solo, ini salawat si fulan dari sana dari sini. Dan Rasulullah SAW bisa mengenal nama kita karena kita bersalawat khususnya di hari Jumat. Ini keistimewaan yang saya harap jangan disia-siakan. Pagi berdiri, duduk dimanapun kita berada, terus kita bersalawat. Baki Sayyiduna boleh, tidak baki Sayyiduna boleh. Mau yang panjang boleh, mau yang pendek boleh. Mana yang anda suka, silahkan. Sebanyak-banyaknya salawat. Dijamin dengan banyak salawat, selain kita menjadi dekat manzilatan inda Rasulillah, dekat posisi kita bersama Rasulullah SAW, kita akan terjamin mendapatkan syafaatnya Nabi Muhammad SAW, diampuni dosanya, dijaminkan husnul khatimah, diselamatkan dari kematian mendadak, diangkat segala kesusahan, dihilangkan segala kesulitan, dilunasi hutang, disembuhkan penyakit. Banyak kemanfaatan daripada salawat. Kalau saya sebutkan manfaatnya, saya perlu khutbah berkali-kali untuk tuntaskan betapa manfaat dan keutamaan daripada salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cukup firman Allah, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Makanya perintah Allah kita selalu berkata sallallahu alaihi wasallam atau Allahumma salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad wa sallim taslima. Ibadallah, mari kitalah sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita mudah-mudahan di hari yang berkah ini dengan berkahnya dan wasilah kita bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mudah-mudahan terkabul doa kita dan diijabah oleh Allah hajat kita. Amin ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ya Allah, aku mohon, ya Allah, aku mohon dengan nama-Mu yang agung dan mulia untuk semua jamaah, sebagaimana diberikan kemudahan kita sama-sama berkumpul di Masjid Jami' As-Sagaf ini, berilah kepada kami kemudahan sama-sama bertemu kembali di dalam surga-Mu ya Allah bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, berkahi umur kami, berkahi rizki kami, berikan kemudahan bisa ke tanah suci, haji dan umrah dan ziarah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya Allah, tuliskan nama-nama kami dan keluarga kami, orang-orang yang mendapatkan syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena sangat kami perlukan nanti di hari kiamat, di hari yang sangat susah dan hari yang sangat sulit. Ya dzal jalali wal ikram. Allahumma inna nas'aluka al-'afwa wal 'afiyah wal mu'afata ad-da'ima fi ad-din wad dunya wal akhirah. Allahumma ahyina muslimin wa tawaffana mu'minin wa adkhilna bi rahmatika fi 'ibadika as-salihin. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Ya Allah, berilah kepada negeri kami Indonesia pemimpin yang takwa, pemimpin yang adil, pemimpin yang amanah, pemimpin yang ikhlas dan jujur untuk agama-Mu dan ikhlas dan jujur melayani rakyatnya ya dzal jalal wal ikram. Lindunilah negeri kami dari segala bala dan musibah. Jadikan negeri kami Indonesia negara ma'mur, baldatun tayyibatun wa rabbun ghafur. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ibadallah, inna Allah ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dhil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idhukum la'allakum tadhakkarun. فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم واشكروه على نعمه وآلائه يزدكم ولذكر الله أكبر.